Kecamatan Dusuk, Kabupaten Sumeneb. Keduanya menderitakan patah pada bagian tulang. Baik, rekan, bagaimana langkah kepolisian dalam penyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut? Dari keterangan Kasat Lantas AKP Igusti Bagus Krisna yang kami rangkum hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami penyebab terjadinya kecelakaan. Namun hasil dari keterangan sejumlah saksi dan dari olah TKP dugaan sementara sopir bus melaju oleng dan terjadi tabrakan belakang. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami pemicu dari kejadian tersebut. Begitu, Ima. Baik, adakah informasi lain yang mungkin melengkapi informasi yang sebelumnya? Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Gusti Krisna menyampaikan bahwa truk tersebut bermuatan pasir yang melaju dari arah Surabaya dengan tujuan Sumeneb. Sementara sementara kendaraan bus juga melaju dari Bungurasi dengan tujuan Sumeneb. Hingga saat ini kendaraan bus telah dievakuasi ke Polres Bangkalan. Hingga saat ini pihak Satlantas Polres Bangkalan masih memintai keterangan dari sejumlah saksi berkaitan kecelakaan tersebut. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Faisal, jurnalis Tribun Madura. Selamat kembali beraktivitas. Hasil keterangan saksi ada 4 korban. Yang pertama adalah pengemudi bus atas nama KH, kemudian kernet atas nama S, kemudian kondektur atas nama MZ, dan 1 penumpang atas nama NH. Berdasarkan hasil visum RSUD Bangkalan dinyatakan 2 orang meninggal dunia dan 2 orang luka berat. Untuk penyebab masih kita dalami, namun berdasarkan keterangan saksi dan beberapa petunjuk, ini tipenya adalah tabrak belakang, yaitu kendaraan bus menabrak belakang kendaraan. Ada 3 orang, ya, 1 meninggal di sini, ya, sempat henti jantung. Kemudian kami lakukan pertolongan, ya, memang lukanya agak serius, ya, patah tulang sebelah kiri, kemudian gagar otak berat, ya. Kemudian yang 2 lagi ini ada patah tulang lutut, ya, dislokasi. Yang 1 dislokasi, ya, gengser, ya. Kemudian yang 1 lagi patah tulang paha. Nah, ini rata-rata pasien korbannya dari luar Bangkalan, yaitu Pamekasan dan Sumeneb, dan akan dibawa pulang oleh keluarganya ke rumah sakit atau ke tempat daerah asal. Mungkin yang meninggal ada 2 nih? Iya, yang meninggal 1 di rumah sakit. Iya, di rumah sakit, betul. Total berarti 2 udah, oke. Ada 3 orang, ya, 1 meninggal di sini, ya, sempat. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Bus Damri tujuan Sumeneb menghantam pembatas jalan Jembatan Suramadu arah Madura pada Kamis 30 Oktober dini hari. Akibatnya 4 orang menjadi korban. 2 diantaranya kernet bus meninggal dunia di lokasi kejadian, sopir bus tewas di IGD RSUD Syam Rabu Bangkalan, dan 2 penumpang menderita luka-luka. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Madura, rekan Ahmad Faisal. Selamat siang rekan Ahmad Faisal. Selamat siang rekan Rima. Ya, rekan, bisa Anda laporkan terkait kronologi kecelakaan maut bus Damri di Jembatan Suramadu ini? Baik Rima dan Tribuners, berdasarkan hasil olah TKP yang digelar pada pagi tadi sekitar pukul 9, pihak Satlantas Polres Bangkalan bersama personil siaga Laka Lantas atau Silka, Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim, menyebutkan kecelakaan itu berawal ketika bus yang melaju dari arah Surabaya tujuan Madura mendadak menyeruduk bagian belakang bak truk gandengan yang juga melaju dari arah yang sama. Dari kejadian tersebut, arus lalu lintas di kawasan jembatan Suramadu arah Madura dini hari tadi sempat tersendat ketika bagian moncong bus menghantam batas
jalur yang ada di sisi kiri jalur Suramadu tujuan Madura. Begitu, Ima. Baik, luka apa saja yang dialami oleh kernet maupun sopir bus yang dilaporkan meninggal dunia? Baik, dari kejadian tersebut terdata 4 orang menjadi korban, 2 diantaranya meninggal dunia, yakni sopir bis berinisial KA usia 45 tahun warga Kelurahan Cungcangcang, Kecamatan Kabupaten Sampang. Sementara korban kedua yakni kernet bus berinisial SL 40 tahun warga Lawangan Daya, Kabupaten Pamekasan. Kernet tersebut tewas di lokasi kejadian, sementara sopir bus sempat mendapatkan pertolongan di kamar IGD RSUD Samrabu Bangkalan. Sementara 2 korban luka berat lainnya yakni kondektur bus berinisial MZ 46 tahun warga Kelurahan Patemon, Kabupaten Pamekasan, dan penumpang perempuan berinisial NH 55 tahun warga Desa Kertatimur, Kecamatan Rusuk, Kabupaten Sumeneb. Keduanya menderitakan patah pada bagian tulang. Baik, rekan, bagaimana langkah kepolisian dalam penyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut? Dari keterangan Kasat Lantas AKP Igusti Bagus Krisna yang kami rangkum hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami penyebab terjadinya kecelakaan. Namun hasil dari keterangan sejumlah saksi dan dari olah TKP dugaan sementara sopir bus melaju oleng dan terjadi tabrakan belakang. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami pemicu dari kejadian tersebut. Begitu, Ima. Baik, adakah informasi lain yang mungkin menambahkan melengkapi informasi yang sebelumnya? Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Gusti Krisna menyampaikan bahwa truk tersebut bermuatan pasir yang melaju dari arah Surabaya dengan tujuan Sumeneb. Sementara sementara kendaraan bus juga melaju dari Bungur Asih dengan tujuan Sumeneb. Hingga saat ini kendaraan bus telah dievakuasi ke Polres Bangkalan. Hingga saat ini pihak Satlantas Polres Bangkalan masih memintai keterangan dari sejumlah saksi berkaitan kecelakaan tersebut. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Faisal, jurnalis Tribun Madura. Selamat kembali beraktivitas. Hasil keterangan saksi ada 4 korban. Yang pertama adalah pengemudi bus atas nama KH, kemudian kernet atas nama S, kemudian kondektur atas nama MZ, dan 1 penumpang atas nama NH. Berdasarkan hasil visum RSUD Bangkalan dinyatakan 2 orang meninggal dunia dan 2 orang luka berat. Untuk penyebab masih kita dalami, namun berdasarkan keterangan saksi dan beberapa petunjuk, ini tipenya adalah tabrak belakang, yaitu kendaraan bus menabrak belakang kendaraan. Ada 3 orang, ya. 1 meninggal di sini, ya, sempat henti jantung. Kemudian kami lakukan pertolongan yang memang lukanya agak serius, ya, patah tulang sebelah kiri, kemudian gagar otak berat, ya. Kemudian yang 2 lagi ini ada patah tulang lutut, ya, dislokasi. Yang 1 dislokasi, ya, gengser, ya. Kemudian yang 1 lagi patah tulang paha. Nah, ini rata-rata pasien korbannya dari luar Bangkalan, yaitu Pamekasan dan Sumeneb, dan akan dibawa pulang oleh keluarganya ke rumah sakit atau ke tempat daerah asal. Berarti yang meninggal ada 2 nih? Iya, yang meninggal 1. Di rumah sakit. Iya, di rumah sakit, betul. Total berarti 2 udah oke. Ada 3 orang, ya. 1 meninggal di sini, ya, sempat. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bus Damri tujuan Sumeneb menghantam pembatas jalan Jembatan Suramadu arah Madura pada Kamis 30 Oktober dini hari. Akibatnya 4 orang menjadi korban. 2 diantaranya kernet bus meninggal dunia di lokasi kejadian, sopir bus tewas di IGD RSUD Samrabu Bangkalan, dan 2 penumpang menderita luka-luka. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis
jurnalis Tribun Madura, rekan Ahmad Faisal. Selamat siang, rekan Ahmad Faisal. Selamat siang, rekan Rima. Ya, rekan, bisa Anda laporkan terkait kronologi kecelakaan maut bus Damri di jembatan Suramadu ini? Baik Rima dan Tribuners, berdasarkan hasil olah TKP yang digelar pada pagi tadi sekitar pukul 9, pihak Satlantas Polres Bangkalan bersama personil siaga Laka Lantas atau Silka, Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim, menyebutkan kecelakaan itu berawal ketika bus yang melaju dari arah Surabaya tujuan Madura mendadak menyeruduk bagian belakang bak truk gandengan yang juga melaju dari arah yang sama. Dari kejadian tersebut, arus lalu lintas di kawasan jembatan Suramadu arah Madura dini hari tadi sempat tersendat ketika bagian moncong bus menghantam batas jalur yang ada di sisi kiri jalur Suramadu tujuan Madura. Begitu, Ima. Baik, luka apa saja yang dialami oleh kernet maupun sopir bus yang dilaporkan meninggal dunia? Baik, dari kejadian tersebut terdata 4 orang menjadi korban, 2 diantaranya meninggal dunia, yakni sopir bis berinisial KA usia 45 tahun warga Kelurahan Sungcangcang, Kecamatan Kabupaten Sampang. Sementara korban kedua yakni kernet bus berinisial SL 40 tahun warga Lawangan Daya, Kabupaten Pamekasan. Kernet tersebut tewas di lokasi kejadian, sementara sopir bus sempat mendapatkan pertolongan di kamar IGD RSUD Samrabu Bangkalan. Sementara 2 korban luka berat lainnya yakni kondektur bus berinisial MZ 46 tahun warga Kelurahan Patemon, Kabupaten Pamekasan, dan penumpang perempuan berinisial NH 55 tahun warga Desa Kerta Timur, Kecamatan Dusuk, Kabupaten Sumeneb. Keduanya menderitakan patah pada bagian tulang. Baik, rekan, bagaimana langkah kepolisian dalam penyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut? Dari keterangan Kasat Lantas AKP Igusti Bagus Krisna yang kami rangkum hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami penyebab terjadinya kecelakaan. Namun hasil dari keterangan sejumlah saksi dan dari olah TKP dugaan sementara sopir bus melaju oleng dan terjadi tabrakan belakang. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami pemicu dari kejadian tersebut. Begitu, Ima. Baik, adakah informasi lain yang mungkin melengkapi informasi yang sebelumnya? Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Gusti Krisna menyampaikan bahwa truk tersebut bermuatan pasir yang melaju dari arah Surabaya dengan tujuan Sumeneb. Sementara sementara kendaraan bus juga melaju dari Bungurasi dengan tujuan Sumeneb. Hingga saat ini kendaraan bus telah dievakuasi ke Polres Bangkalan. Hingga saat ini pihak Satlantas Polres Bangkalan masih memintai keterangan dari sejumlah saksi berkaitan kecelakaan tersebut. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Faisal, jurnalis Tribun Madura. Selamat kembali beraktivitas. Karena hasil keterangan saksi, ada 4 korban. Yang pertama adalah pengemudi bus atas nama KH, kemudian kernet atas nama S, kemudian kondektur atas nama MZ, dan 1 penumpang atas nama NH. Berdasarkan hasil visum RSUD Bangkalan dinyatakan 2 orang meninggal dunia dan 2 orang luka berat. Untuk penyebab masih kita dalami, namun berdasarkan keterangan saksi dan beberapa petunjuk, ini tipenya adalah tabrak belakang, yaitu kendaraan bus menabrak belakang kendaraan truk. Ada 3 orang, ya. 1 meninggal di sini, ya, sempat henti jantung. Kemudian kami lakukan pertolongan yang memang lukanya agak serius, ya, patah tulang sebelah kiri, kemudian gagar otak berat, ya. Kemudian yang 2 lagi ini ada patah tulang lutut, ya, dislokasi. Yang 1 dislokasi, ya, gengser, ya.
Kemudian yang satu lagi patah tulang paha. Nah, ini rata-rata pasien korbannya dari luar Bangkalan, yaitu Pamekasan dan Sumeneb, dan akan dibawa pulang oleh keluarganya ke rumah sakit atau ke tempat daerah asal. Berarti yang meninggal ada 2 lagi? Iya, yang meninggal 1. Di rumah sakit. Iya, di rumah sakit, betul. Total berarti 2 udah oke. Ada 3 orang, ya. 1 meninggal di sini, ya, sempat. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bus Damri tujuan Sumeneb menghantam pembatas jalan Jembatan Suramadu arah Madura pada Kamis 30 Oktober dini hari. Akibatnya 4 orang menjadi korban. 2 diantaranya kernet bus meninggal dunia di lokasi kejadian, sopir bus tewas di IGD RSUD Syam Rabu Bangkalan, dan 2 penumpang menderita luka-luka. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Madura, rekan Ahmad Faisal. Selamat siang rekan Ahmad Faisal. Selamat siang rekan Rima. Ya, rekan, bisa Anda laporkan terkait kronologi kecelakaan maut bus Damri di Jembatan Suramadu ini? Baik Rima dan Tribuners, berdasarkan hasil olah TKP yang digelar pada pagi tadi sekitar pukul 9, pihak Satlantas Polres Bangkalan bersama personil siaga Laka Lantas atau Silka, Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim, menyebutkan kecelakaan itu berawal ketika bus yang melaju dari arah Surabaya tujuan Madura mendadak menyeruduk bagian belakang bak truk gandengan yang juga melaju dari arah yang sama. Dari kejadian tersebut, arus lalu lintas di kawasan jembatan Suramadu arah Madura dini hari tadi sempat tersendat ketika bagian moncong bus menghantam batas jalur yang ada di sisi kiri jalur Suramadu tujuan Madura. Begitu, Ima. Baik, luka apa saja yang dialami oleh kernet maupun sopir bus yang dilaporkan meninggal dunia? Baik, dari kejadian tersebut terdata 4 orang menjadi korban, 2 diantaranya meninggal dunia, yakni sopir bis berinisial KA usia 45 tahun, warga Kelurahan Cungcangcang, Kecamatan Kabupaten Sampang. Sementara korban kedua yakni kernet bus berinisial SL, 40 tahun, warga Lawangan Daya, Kabupaten Pamekasan. Kernet tersebut tewas di lokasi kejadian, sementara sopir bus sempat mendapatkan pertolongan di kamar IGD RSUD Syam Rabu Bangkalan. Sementara 2 korban luka berat lainnya yakni kondektur bus berinisial MZ, 46 tahun, warga Kelurahan Patemon, Kabupaten Pamekasan, dan penumpang perempuan berinisial NH, 55 tahun, warga Desa Kerta Timur, Kecamatan Rusuk, Kabupaten Sumeneb. Keduanya menderitakan patah pada bagian tulang. Baik, rekan, bagaimana langkah kepolisian dalam penyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut? Dari keterangan Kasat Lantas AKP Igusti Bagus Krisna yang kami rangkum hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami penyebab terjadinya kecelakaan. Namun hasil dari keterangan sejumlah saksi dan dari olah TKP dugaan sementara sopir bus melaju oleng dan terjadi tabrakan belakang. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami pemicu dari kejadian tersebut. Begitu, Ima. Baik, adakah informasi lain yang mungkin melengkapi informasi yang sebelumnya? Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Gusti Krisna menyampaikan bahwa truk tersebut bermuatan pasir yang melaju dari arah Surabaya dengan tujuan Sumeneb. Sementara sementara kendaraan bus juga melaju dari Bungurasi dengan tujuan Sumeneb. Hingga saat ini kendaraan bus telah dievakuasi ke Polres Bangkalan. Hingga saat ini pihak Satlantas Polres Bangkalan masih memintai keterangan dari sejumlah saksi berkaitan kecelakaan tersebut. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Faisal, jurnalis Tribun Madura. Selamat kembali beraktivitas. Karena hasil keterangan saksi, ada 4 korban. Yang pertama adalah pengemudi bus atas nama KH, kemudian
kernet atas nama S, kemudian kondektur atas nama MZ, dan satu penumpang atas nama NH. Berdasarkan hasil visum RSUD Bangkalan dinyatakan 2 orang meninggal dunia dan 2 orang luka berat. Untuk penyebab masih kita dalami, namun berdasarkan keterangan saksi dan beberapa petunjuk, ini tipenya adalah tabrak belakang, yaitu kendaraan bus menabrak belakang kendaraan. Ada 3 orang ya, 1 meninggal di sini ya, sempat henti jantung. Kemudian kami lakukan pertolongan yang memang lukanya agak serius ya, patah tulang sebelah kiri, kemudian gagar gagar otak berat ya. Kemudian yang 2 lagi ini ada patah tulang lutut ya, dislokasi. Yang 1 dislokasi ya, gengser ya. Kemudian yang 1 lagi patah tulang paha. Nah, ini rata-rata pasien korbannya dari luar Bangkalan, yaitu Pamekasan dan Sumeneb, dan akan dibawa pulang oleh keluarganya ke rumah sakit atau ke tempat daerah asal. Berarti yang meninggal ada 2 nih. Iya, yang meninggal 1. Di rumah sakit. Iya, di rumah sakit betul. Total berarti 2 udah oke. Ada 3 orang ya, 1 meninggal di sini ya, sempat. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bus Damri tujuan Sumeneb menghantam pembatas jalan Jembatan Suramadu arah Madura pada Kamis 30 Oktober dini hari. Akibatnya 4 orang menjadi korban. 2 diantaranya kernet bus meninggal dunia di lokasi kejadian, sopir bus tewas di IGD RSUD Syam Rabu Bangkalan, dan 2 penumpang menderita luka-luka. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Madura, rekan Ahmad Faisal. Selamat siang rekan Ahmad Faisal. Selamat siang rekan Rima. Ya, rekan, bisa Anda laporkan terkait kronologi kecelakaan maut bus Damri di Jembatan Suramadu ini? Baik Rima dan Tribuners, berdasarkan hasil olah TKP yang digelar pada pagi tadi sekitar pukul 9, pihak Satlantas Polres Bangkalan bersama personil siaga Laka Lantas atau Silka, Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim, menyebutkan kecelakaan itu berawal ketika bus yang melaju dari arah Surabaya tujuan Madura mendadak menyeruduk bagian belakang bak truk gandengan yang juga melaju dari arah yang sama. Dari kejadian tersebut, arus lalu lintas di kawasan jembatan Suramadu arah Madura dini hari tadi sempat tersendat ketika bagian moncong bus menghantam batas jalur yang ada di sisi kiri jalur Suramadu tujuan Madura. Begitu, Ima. Baik, luka apa saja yang dialami oleh kernet maupun sopir bus yang dilaporkan meninggal dunia? Baik, dari kejadian tersebut terdata 4 orang menjadi korban, 2 diantaranya meninggal dunia, yakni sopir bis berinisial KA usia 45 tahun, warga Kelurahan Sungcangcang, Kecamatan Kabupaten Sampang. Sementara korban kedua yakni kernet bus berinisial SL, 40 tahun, warga Lawangan Daya, Kabupaten Pamekasan. Kernet tersebut tewas di lokasi kejadian, sementara sopir bus sempat mendapatkan pertolongan di kamar IGD RSUD Syam Rabu Bangkalan. Sementara 2 korban luka berat lainnya yakni kondektur bus berinisial MZ, 46 tahun, warga Kelurahan Patemon, Kabupaten Pamekasan, dan penumpang perempuan berinisial NH, 55 tahun, warga Desa Kerta Timur, Kecamatan Dusuk, Kabupaten Sumeneb. Keduanya menderitakan patah pada bagian tulang. Baik, rekan, bagaimana langkah kepolisian dalam penyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut? Dari keterangan Kasat Lantas AKP Igusti Bagus Krisna yang kami rangkum hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami penyebab terjadinya kecelakaan. Namun hasil dari keterangan sejumlah saksi dan dari olah TKP dugaan sementara
sopir bus melaju oleng dan terjadi tabrakan belakang. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami pemicu dari kejadian tersebut. Begitu, Ima. Baik, adakah informasi lain yang mungkin menambahkan melengkapi informasi yang sebelumnya? Kasatlantas Polres Bangkalan AKP Gusti Krisna menyampaikan bahwa truk tersebut bermuatan pasir yang melaju dari arah Surabaya dengan tujuan Sumeneb. Sementara sementara kendaraan bus juga melaju dari Bungurasi dengan tujuan Sumeneb. Hingga saat ini kendaraan bus telah dievakuasi ke Polres Bangkalan. Hingga saat ini pihak Satlantas Polres Bangkalan masih memintai keterangan dari sejumlah saksi berkaitan kecelakaan tersebut. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Faisal, jurnalis Tribun Madura. Selamat kembali beraktivitas. Hasil keterangan saksi, ada 4 korban. Yang pertama adalah pengemudi bus atas nama KH, kemudian kernet atas nama S, kemudian kondektur atas nama MZ, dan 1 penumpang atas nama NH. Berdasarkan hasil visum RSUD Bangkalan dinyatakan 2 orang meninggal dunia dan 2 orang luka berat. Untuk penyebab masih kita dalami, namun berdasarkan keterangan saksi dan beberapa petunjuk, ini tipenya adalah tabrak belakang, yaitu kendaraan bus menabrak belakang kendaraan truk. Ada 3 orang ya, 1 meninggal di sini ya, sempat henti jantung. Kemudian kami lakukan pertolongan yang memang lukanya agak serius ya, patah tulang sebelah kiri, kemudian gagar otak berat ya. Kemudian yang 2 lagi ini ada patah tulang lutut ya, dislokasi. Yang 1 dislokasi ya, gengser ya. Kemudian yang 1 lagi patah tulang paha. Nah, ini rata-rata pasien korbannya dari luar Bangkalan, yaitu Pamekasan dan Sumeneb, dan akan dibawa pulang oleh keluarganya ke rumah sakit atau ke tempat daerah asal. Berarti yang meninggal ada 2 lagi? Iya, yang meninggal 1. Di rumah sakit. Iya, di rumah sakit betul. Total berarti 2 udah oke. Ada 3 orang ya, 1 meninggal di sini ya, sempat. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bus Damri tujuan Sumeneb menghantam pembatas jalan Jembatan Suramadu arah Madura pada Kamis 30 Oktober dini hari. Akibatnya 4 orang menjadi korban. 2 diantaranya kernet bus meninggal dunia di lokasi kejadian, sopir bus tewas di IGD RSUD Syam Rabu Bangkalan, dan 2 penumpang menderita luka-luka. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Madura, rekan Ahmad Faisal. Selamat siang rekan Ahmad Faisal. Selamat siang rekan Rima. Ya, rekan, bisa Anda laporkan terkait kronologi kecelakaan maut bus Damri di Jembatan Suramadu ini? Baik Rima dan Tribuners, berdasarkan hasil olah TKP yang digelar pada pagi tadi sekitar pukul 9, pihak Satlantas Polres Bangkalan bersama personil siaga Laka Lantas atau Silka, Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim, menyebutkan kecelakaan itu berawal ketika bus yang melaju dari arah Surabaya tujuan Madura mendadak menyeruduk bagian belakang bak truk gandengan yang juga melaju dari arah yang sama. Dari kejadian tersebut, arus lalu lintas di kawasan jembatan Suramadu arah Madura dini hari tadi sempat tersendat ketika bagian moncong bus menghantam batas jalur yang ada di sisi kiri jalur Suramadu tujuan Madura. Begitu, Ima. Baik, luka apa saja yang dialami oleh kernet maupun sopir bus yang dilaporkan meninggal dunia? Baik, dari kejadian tersebut terdata 4 orang menjadi korban, 2 diantaranya meninggal dunia, yakni sopir bis berinisial KA usia 45 tahun, warga Kelurahan Sungcangcang, Kecamatan Kabupaten Sampang. Sementara korban kedua yakni
kernet bus berinisial SL, 40 tahun, warga Lawangan Daya, Kabupaten Pamekasan. Kernet tersebut tewas di lokasi kejadian, sementara sopir bus sempat mendapatkan pertolongan di kamar IGD RSUD Samrabu Bangkalan. Sementara dua korban luka berat lainnya, yakni kondektur bus berinisial MZ, 46 tahun, warga Kelurahan Patemon, Kabupaten Pamekasan, dan penumpang perempuan berinisial NH, 55 tahun, warga Desa Kerta Timur, Kecamatan Dusuk, Kabupaten Sumeneb. Keduanya menderitakan patah pada bagian tulang. Baik, rekan, bagaimana langkah kepolisian dalam penyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut? Dari keterangan Kasat Lantas AKP Igusti Bagus Krisna yang kami rangkum, hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami penyebab terjadinya kecelakaan. Namun hasil dari keterangan sejumlah saksi dan dari olah TKP, dugaan sementara sopir bus melaju oleng dan terjadi tabrakan belakang. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami pemicu dari kejadian tersebut. Begitu, Ima. Baik, adakah informasi lain yang mungkin menambahkan, melengkapi informasi yang sebelumnya? Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Gusti Krisna menyampaikan bahwa truk tersebut bermuatan pasir yang melaju dari arah Surabaya dengan tujuan Sumeneb. Sementara sementara kendaraan bus juga melaju dari Bungurasi dengan tujuan Sumeneb. Hingga saat ini kendaraan bus telah dievakuasi ke Polres Bangkalan. Hingga saat ini pihak Satlantas Polres Bangkalan masih memintai keterangan dari sejumlah saksi berkaitan kecelakaan tersebut. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Faisal, jurnalis Tribun Madura. Selamat kembali beraktivitas. Hasil keterangan saksi, ada 4 korban. Yang pertama adalah pengemudi bus atas nama KH, kemudian kernet atas nama S, kemudian kondektur atas nama MZ, dan satu penumpang atas nama NH. Berdasarkan hasil visum RSUD Bangkalan dinyatakan 2 orang meninggal dunia dan 2 orang luka berat. Untuk penyebab masih kita dalami, namun berdasarkan keterangan saksi dan beberapa petunjuk, ini tipenya adalah tabrak belakang, yaitu kendaraan bus menabrak belakang kendaraan. Ada 3 orang, ya. 1 meninggal di sini, ya, sempat henti jantung, kemudian kami lakukan pertolongan, ya. Lukanya agak serius, ya, patah tulang sebelah kiri, kemudian gagar otak berat, ya. Kemudian yang 2 lagi ini ada patah tulang lutut, ya, dislokasi. Yang 1 dislokasi, ya, gengser, ya. Kemudian yang 1 lagi patah tulang paha. Nah, ini rata-rata pasien korbannya dari luar Bangkalan, yaitu Pamekasan dan Sumeneb, dan akan dibawa pulang oleh keluarganya ke rumah sakit atau ke tempat daerah asal. Berarti yang meninggal ada 2 lagi? Iya, yang meninggal 1. Di rumah sakit. Iya, di rumah sakit, betul. Total berarti 2 udah oke. Ada 3 orang, ya. 1 meninggal di sini, ya, sempat. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bus Damri tujuan Sumeneb menghantam pembatas jalan Jembatan Suramadu arah Madura pada Kamis 30 Oktober dini hari. Akibatnya 4 orang menjadi korban. 2 diantaranya kernet bus meninggal dunia di lokasi kejadian, sopir bus tewas di IGD RSUD Samrabu Bangkalan, dan 2 penumpang menderita luka-luka. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Madura, rekan Ahmad Faisal. Selamat siang rekan Ahmad Faisal. Selamat siang rekan Rima. Ya, rekan, bisa Anda laporkan terkait kronologi kecelakaan maut bus Damri di Jembatan Suramadu ini? Baik Rima dan Tribuners, berdasarkan hasil olah TKP yang digelar pada pagi tadi sekitar pukul 9, pihak Satlantas Polres Bangkalan bersama personil siaga Laka Lantas atau Silka, Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim,
menyebutkan kecelakaan itu berawal ketika bus yang melaju dari arah Surabaya tujuan Madura mendadak menyeruduk bagian belakang bak truk gandengan yang juga melaju dari arah yang sama. Dari kejadian tersebut, arus lalu lintas di kawasan jembatan Suramadu arah Madura dini hari tadi sempat tersendat ketika bus bagian moncong bus menghantam batas jalur yang ada di sisi kiri jalur Suramadu tujuan Madura. Begitu, Ima. Baik, luka apa saja yang dialami oleh kernet maupun sopir bus yang dilaporkan meninggal dunia? Baik, dari kejadian tersebut terdata 4 orang menjadi korban, 2 diantaranya meninggal dunia, yakni sopir bis berinisial KA usia 45 tahun warga Kelurahan Sungcangcang, Kecamatan Kabupaten Sampang. Sementara korban kedua yakni kernet bus berinisial SL 40 tahun warga Lawangan Daya, Kabupaten Pamekasan. Kernet tersebut tewas di lokasi kejadian, sementara sopir bus sempat mendapatkan pertolongan di kamar IGD RSUD Samrabu Bangkalan. Sementara 2 korban luka berat lainnya yakni kondektur bus berinisial MZ 46 tahun warga Kelurahan Patemon, Kabupaten Pamekasan, dan penumpang perempuan berinisial NH 55 tahun warga Desa Kerta Timur, Kecamatan Dusuk, Kabupaten Sumeneb. Keduanya menderitakan patah pada bagian tulang. Baik, rekan, bagaimana langkah kepolisian dalam penyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut? Dari keterangan Kasat Lantas AKP Igusti Bagus Krisna yang kami rangkum hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami penyebab terjadinya kecelakaan. Namun hasil dari keterangan sejumlah saksi dan dari olah TKP dugaan sementara sopir bus melaju oleng dan terjadi tabrakan belakang. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami pemicu dari kejadian tersebut. Begitu, Ima. Baik, adakah informasi lain yang mungkin melengkapi informasi yang sebelumnya? Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Gusti Krisna menyampaikan bahwa truk tersebut bermuatan pasir yang melaju dari arah Surabaya dengan tujuan Sumeneb. Sementara sementara kendaraan bus juga melaju dari Bungurasi dengan tujuan Sumeneb. Hingga saat ini kendaraan bus telah dievakuasi ke Polres Bangkalan. Hingga saat ini pihak Satlantas Polres Bangkalan masih memintai keterangan dari sejumlah saksi berkaitan kecelakaan tersebut. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Faisal, jurnalis Tribun Madura. Selamat kembali beraktivitas. Hasil keterangan saksi ada 4 korban. Yang pertama adalah pengemudi bus atas nama KH, kemudian kernet atas nama S, kemudian kondektur atas nama MZ, dan 1 penumpang atas nama NH. Berdasarkan hasil visum RSUD Bangkalan dinyatakan 2 orang meninggal dunia dan 2 orang luka berat. Untuk penyebab masih kita dalami, namun berdasarkan keterangan saksi dan beberapa petunjuk, ini tipenya adalah tabrak belakang, yaitu kendaraan bus menabrak belakang kendaraan truk. Ada 3 orang, ya. 1 meninggal di sini, ya, sempat henti jantung. Kemudian kami lakukan pertolongan yang memang lukanya agak serius, ya, patah tulang sebelah kiri, kemudian gagar otak berat, ya. Kemudian yang 2 lagi ini ada patah tulang lutut, ya, dislokasi. Yang 1 dislokasi, ya, gengser, ya. Kemudian yang 1 lagi patah tulang paha. Nah, ini rata-rata pasien korbannya dari luar Bangkalan, yaitu Pamekasan dan Sumeneb, dan akan dibawa pulang oleh keluarganya ke rumah sakit atau ke tempat daerah asal. Berarti yang meninggal ada 2 lagi? Iya, yang meninggal 1. Di rumah sakit? Iya, di rumah sakit, betul. Total berarti 2 udah, oke. Ada 3 orang, ya. 1 meninggal di sini, ya, sempat
Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bus Damri tujuan Sumeneb menghantam pembatas jalan Jembatan Suramadu arah Madura pada Kamis 30 Oktober dini hari. Akibatnya 4 orang menjadi korban. 2 diantaranya kernet bus meninggal dunia di lokasi kejadian, sopir bus tewas di IGD RSUD Syam Rabu Bangkalan, dan 2 penumpang menderita luka-luka. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Madura, rekan Ahmad Faisal. Selamat siang rekan Ahmad Faisal. Selamat siang rekan Rima. Ya, rekan, bisa Anda laporkan terkait kronologi kecelakaan maut bus Damri di Jembatan Suramadu ini? Baik Rima dan Tribuners, berdasarkan hasil olah TKP yang digelar pada pagi tadi sekitar pukul 9, pihak Satlantas Polres Bangkalan bersama personil siaga Laka Lantas atau Silka, Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim, menyebutkan kecelakaan itu berawal ketika bus yang melaju dari arah Surabaya tujuan Madura mendadak menyeruduk bagian belakang bak truk gandengan yang juga melaju dari arah yang sama. Dari kejadian tersebut, arus lalu lintas di kawasan jembatan Suramadu arah Madura dini hari tadi sempat tersendat ketika bus bagian moncong bus menghantam batas jalur yang ada di sisi kiri jalur Suramadu tujuan Madura. Begitu, Ima. Baik, luka apa saja yang dialami oleh kernet maupun sopir bus yang dilaporkan meninggal dunia? Baik, dari kejadian tersebut terdata 4 orang menjadi korban, 2 diantaranya meninggal dunia, yakni sopir bis berinisial KA usia 45 tahun warga Kelurahan Sungcangcang, Kecamatan Kabupaten Sampang. Sementara korban kedua yakni kernet bus berinisial SL 40 tahun warga Lawangan Daya, Kabupaten Pamekasan. Kernet tersebut tewas di lokasi kejadian, sementara sopir bus sempat mendapatkan pertolongan di kamar IGD RSUD Syam Rabu Bangkalan. Sementara 2 korban luka berat lainnya yakni kondektur bus berinisial MZ 46 tahun warga Kelurahan Patemon, Kabupaten Pamekasan, dan penumpang perempuan berinisial NH 55 tahun warga Desa Kerta Timur, Kecamatan Dusuk, Kabupaten Sumeneb. Keduanya menderitakan patah pada bagian tulang. Baik, rekan, bagaimana langkah kepolisian dalam penyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut? Dari keterangan Kasat Lantas AKP Igusti Bagus Krisna yang kami rangkum, hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami penyebab terjadinya kecelakaan. Namun hasil dari keterangan sejumlah saksi dan dari olah TKP dugaan sementara sopir bus melaju oleng dan terjadi tabrakan belakang. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami pemicu dari kejadian tersebut. Begitu, Ima. Baik, adakah informasi lain yang mungkin menambahkan melengkapi informasi yang sebelumnya? Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Gusti Krisna menyampaikan bahwa truk tersebut bermuatan pasir yang melaju dari arah Surabaya dengan tujuan Sumeneb. Sementara sementara kendaraan bus juga melaju dari Bungurasi dengan tujuan Sumeneb. Hingga saat ini kendaraan bus telah dievakuasi ke Polres Bangkalan. Hingga saat ini pihak Satlantas Polres Bangkalan masih memintai keterangan dari sejumlah saksi berkaitan kecelakaan tersebut. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Faisal, jurnalis Tribun Madura. Selamat kembali beraktivitas. Hasil keterangan saksi, ada 4 korban. Yang pertama adalah pengemudi bus atas nama KH, kemudian kernet atas nama S, kemudian kondektur atas nama MZ, dan 1 penumpang atas nama NH. Berdasarkan hasil visum RSUD Bangkalan dinyatakan 2 orang meninggal dunia dan 2 orang luka berat. Untuk penyebab masih kita dalami, namun berdasarkan keterangan saksi dan beberapa petunjuk, ini tipenya adalah tabrak belakang, yaitu kendaraan bus menabrak belakang kendaraan. Ada 3 orang ya,
satu meninggal di sini, ya sempat henti jantung. Kemudian kami lakukan pertolongan, ya memang lukanya agak serius ya, patah tulang sebelah kiri, kemudian gagar otak berat ya. Kemudian yang satu, yang dua lagi ini ada patah tulang lutut ya, dislokasi. Yang satu dislokasi ya, gengser ya. Kemudian yang satu lagi patah tulang paha. Nah, ini rata-rata pasien korbannya dari luar Bangkalan, yaitu Pamekasan dan Sumeneb, dan akan dibawa pulang oleh keluarganya ke rumah sakit atau ke tempat daerah asal. Berarti yang meninggal ada dua lagi? Iya, yang meninggal satu. Di rumah sakit. Iya, di rumah sakit, betul. Total berarti dua udah oke. Ada 3 orang ya, satu meninggal di sini ya, sempat. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bus Damri tujuan Sumeneb menghantam pembatas jalan Jembatan Suramadu arah Madura pada Kamis 30 Oktober dini hari. Akibatnya 4 orang menjadi korban. 2 diantaranya kernet bus meninggal dunia di lokasi kejadian, sopir bus tewas di IGD RSUD Syam Rabu Bangkalan, dan 2 penumpang menderita luka-luka. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Madura, Rekan Ahmad Faisal. Selamat siang Rekan Ahmad Faisal. Selamat siang rekan Rima. Ya, Rekan, bisa Anda laporkan terkait kronologi kecelakaan maut bus Damri di Jembatan Suramadu ini? Baik Rima dan Tribuners, berdasarkan hasil olah TKP yang digelar di Tita 9, pihak Satlantas Polres Bangkalan bersama personil siaga Laka Lantas atau Silka, Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim, menyebutkan kecelakaan itu berawal ketika bus yang melaju dari arah Surabaya tujuan Madura mendadak menyeruduk bagian belakang bak truk gandengan yang juga melaju dari arah yang sama. Dari kejadian tersebut, arus lalu lintas di kawasan jembatan Suramadu arah Madura dini hari tadi sempat tersendat ketika bagian moncong bus menghantam batas jalur yang ada di sisi kiri jalur Suramadu tujuan Madura. Begitu, Ima. Baik, luka apa saja yang dialami oleh kernet maupun sopir bus yang dilaporkan meninggal dunia? Baik, dari kejadian tersebut terdata 4 orang menjadi korban, 2 diantaranya meninggal dunia, yakni sopir bis berinisial KA usia 45 tahun, warga Kelurahan Sungcangcang, Kecamatan Kabupaten Sampang. Sementara korban kedua yakni kernet bus berinisial SL, 40 tahun, warga Lawangan Daya, Kabupaten Pamekasan. Kernet tersebut tewas di lokasi kejadian, sementara sopir bus sempat mendapatkan pertolongan di kamar IGD RSUD Syam Rabu Bangkalan. Sementara 2 korban luka berat lainnya yakni kondektur bus berinisial MZ, 46 tahun, warga Kelurahan Patemon, Kabupaten Pamekasan, dan penumpang perempuan berinisial NH, 55 tahun, warga Desa Kerta Timur, Kecamatan Dusuk, Kabupaten Sumeneb. Keduanya menderitakan patah pada bagian tulang. Baik, Rekan, bagaimana langkah kepolisian dalam penyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut? Dari keterangan Kasat Lantas AKP Igusti Bagus Krisna yang kami rangkum hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami penyebab terjadinya kecelakaan. Namun hasil dari keterangan sejumlah saksi dan dari olah TKP dugaan sementara sopir bus melaju oleng dan terjadi tabrakan belakang. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami pemicu dari kejadian tersebut. Begitu, Ima. Baik, adakah informasi lain yang mungkin melengkapi informasi yang sebelumnya? Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Gusti Krisna menyampaikan bahwa truk tersebut bermuatan pasir yang melaju dari arah Surabaya dengan tujuan Sumeneb. Sementara bus
sementara kendaraan bus juga melaju dari Bungurasi dengan tujuan Sumeneb. Hingga saat ini kendaraan bus telah dievakuasi ke Polres Bangkalan. Hingga saat ini pihak Satlantas Polres Bangkalan masih memintai keterangan dari sejumlah saksi berkaitan kecelakaan tersebut. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Faisal, jurnalis Tribun Madura. Selamat kembali beraktivitas. Karena hasil keterangan saksi, ada 4 korban. Yang pertama adalah pengemudi bus atas nama KH, kemudian kernet atas nama S, kemudian kondektur atas nama MZ, dan 1 penumpang atas nama NH. Berdasarkan hasil visum RSUD Bangkalan dinyatakan 2 orang meninggal dunia dan 2 orang luka berat. Untuk penyebab masih kita dalami, namun berdasarkan keterangan saksi dan beberapa petunjuk, ini tipenya adalah tabrak belakang, yaitu kendaraan bus menabrak belakang kendaraan. Ada 3 orang ya, 1 meninggal di sini ya, sempat henti jantung. Kemudian kami lakukan pertolongan yang memang lukanya agak serius ya, patah tulang sebelah kiri, kemudian gagar otak berat ya. Kemudian yang 1, yang 2 lagi ini ada patah tulang lutut ya, dislokasi. Yang 1 dislokasi ya, gengser ya. Kemudian yang 1 lagi patah tulang paha. Nah, ini Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bus Damri tujuan Sumeneb menghantam pembatas jalan Jembatan Suramadu arah Madura pada Kamis 30 Oktober dini hari. Akibatnya 4 orang menjadi korban. 2 diantaranya kernet bus meninggal dunia di lokasi kejadian, sopir bus tewas di IGD RSUD Syam Rabu Bangkalan, dan 2 penumpang menderita luka-luka. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Madura, rekan Ahmad Faisal. Selamat siang rekan Ahmad Faisal. Selamat siang rekan Rima. Ya, rekan, bisa Anda laporkan terkait kronologi kecelakaan maut bus Damri di Jembatan Suramadu ini? Baik Rima dan Tribuners, berdasarkan hasil olah TKP yang digelar pada pagi tadi sekitar pukul 9, pihak Satlantas Polres Bangkalan bersama personil siaga Laka Lantas atau Silka, Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim, menyebutkan kecelakaan itu berawal ketika bus yang melaju dari arah Surabaya tujuan Madura mendadak menyeruduk bagian belakang bak truk gandengan yang juga melaju dari arah yang sama. Dari kejadian tersebut, arus lalu lintas di kawasan jembatan Suramadu arah Madura dini hari tadi sempat tersendat ketika bagian moncong bus menghantam batas jalur yang ada di sisi kiri jalur Suramadu tujuan Madura. Begitu, Ima. Baik, luka apa saja yang dialami oleh kernet maupun sopir bus yang dilaporkan meninggal dunia? Baik, dari kejadian tersebut terdata 4 orang menjadi korban, 2 diantaranya meninggal dunia, yakni sopir bis berinisial KA usia 45 tahun warga Kelurahan Sungcangcang, Kecamatan Kabupaten Sampang. Sementara korban kedua yakni kernet bus berinisial SL 40 tahun warga Lawangan Daya, Kabupaten Pamekasan. Kernet tersebut tewas di lokasi kejadian, sementara sopir bus sempat mendapatkan pertolongan di kamar IGD RSUD Syam Rabu Bangkalan. Sementara 2 korban luka berat lainnya yakni kondektur bus berinisial MZ 46 tahun warga Kelurahan Patemon, Kabupaten Pamekasan, dan penumpang perempuan berinisial NH 55 tahun warga Desa Kerta Timur, Kecamatan Rusuk, Kabupaten Sumeneb. Keduanya menderitakan patah pada bagian tulang. Baik, rekan, bagaimana langkah kepolisian dalam penyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut? Dari keterangan Kasat Lantas AKP Igusti Bagus Krisna yang kami rangkum hingga saat ini, pihak kepolisian masih
mendalami penyebab terjadinya kecelakaan. Namun hasil dari keterangan sejumlah saksi dan dari olah TKP dugaan sementara sopir bus melaju oleng dan terjadi tabrakan belakang. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami pemicu dari kejadian tersebut. Begitu, Ima. Baik, adakah informasi lain yang mungkin menambahkan melengkapi informasi yang sebelumnya? Kasatlantas Polres Bangkalan AKP Gusti Krisna menyampaikan bahwa truk tersebut bermuatan pasir yang melaju dari arah Surabaya dengan tujuan Sumeneb. Sementara sementara kendaraan bus juga melaju dari Bungur Asih dengan tujuan Sumeneb. Hingga saat ini kendaraan bus telah dievakuasi ke Polres Bangkalan. Hingga saat ini pihak Satlantas Polres Bangkalan masih memintai keterangan dari sejumlah saksi berkaitan kecelakaan tersebut. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Faisal, jurnalis Tribun Madura. Selamat kembali beraktivitas. Hasil keterangan saksi, ada 4 korban. Yang pertama adalah pengemudi bus atas nama KH, kemudian kernet atas nama S, kemudian kondektur atas nama MZ, dan satu penumpang atas nama NH. Berdasarkan hasil visum RSUD Bangkalan dinyatakan 2 orang meninggal dunia dan 2 orang luka berat. Untuk penyebab masih kita dalami, namun berdasarkan keterangan saksi dan beberapa petunjuk, ini tipenya adalah tabrak belakang, yaitu kendaraan bus menabrak belakang kendaraan truk. Ada 3 orang ya, 1 meninggal di sini ya, sempat henti jantung. Kemudian kami lakukan pertolongan ya, memang lukanya agak serius ya, patah tulang sebelah kiri, kemudian gagar otak berat ya. Kemudian yang 2 lagi ini ada patah tulang lutut ya, dislokasi. Yang 1 dislokasi ya, gengser ya. Kemudian yang 1 lagi patah tulang paha. Nah, ini rata-rata pasien korbannya dari luar Bangkalan, yaitu Pamekasan dan Sumeneb, dan akan dibawa pulang oleh keluarganya ke rumah sakit atau ke tempat daerah asal. Mungkin yang meninggal ada 2 nih. Iya, yang meninggal 1. Di rumah sakit. Iya, di rumah sakit, betul. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Bus Damri tujuan Sumeneb menghantam pembatas jalan Jembatan Suramadu arah Madura pada Kamis 30 Oktober dini hari. Akibatnya 4 orang menjadi korban. 2 diantaranya kernet bus meninggal dunia di lokasi kejadian, sopir bus tewas di IGD RSUD Syam Rabu Bangkalan, dan 2 penumpang menderita luka-luka. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Madura, rekan Ahmad Faisal. Selamat siang rekan Ahmad Faisal. Selamat siang rekan Rima. Ya, rekan, bisa Anda laporkan terkait kronologi kecelakaan maut bus Damri di Jembatan Suramadu ini? Baik Rima dan Tribuners, berdasarkan hasil olah TKP yang digelar pada pagi tadi sekitar pukul 9, pihak Satlantas Polres Bangkalan bersama personil siaga Laka Lantas atau Silka, Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim, menyebutkan kecelakaan itu berawal ketika bus yang melaju dari arah Surabaya tujuan Madura mendadak menyeruduk bagian belakang bak truk gandengan yang juga melaju dari arah yang sama. Dari kejadian tersebut, arus lalu lintas di kawasan jembatan Suramadu arah Madura dini hari tadi sempat tersendat ketika bagian moncong bus menghantam batas jalur yang ada di sisi kiri jalur Suramadu tujuan Madura. Begitu, Ima. Baik, luka apa saja yang dialami oleh kernet maupun sopir bus yang dilaporkan meninggal dunia? Baik, dari kejadian tersebut terdata 4 orang menjadi korban, 2 diantaranya meninggal dunia, yakni sopir bis berinisial KA usia 45 tahun warga Kelurahan Sungcangcang, Kecamatan
Kabupaten Sampang. Sementara korban kedua yakni kernet bus berinisial SL, 40 tahun, warga Lawangan Daya, Kabupaten Pamekasan. Kernet tersebut tewas di lokasi kejadian, sementara sopir bus sempat mendapatkan pertolongan di kamar IGD RSUD Samrabu Bangkalan. Sementara dua korban luka berat lain, kondektur bus inisial MZ, 46 tahun, warga Kelurahan Patemon, Kabupaten Pamekasan, dan penumpang perempuan berinisial NH, 55 tahun, warga Desa Kertatimur, Kecamatan Dusuk, Kabupaten Sumeneb. Keduanya menderitakan patah pada bagian tulang. Baik, rekan, bagaimana langkah kepolisian dalam penyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut? Dari keterangan Kasat Lantas AKP Igusti Bagus Krisna yang kami rangkum, hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami penyebab terjadinya kecelakaan. Namun hasil dari keterangan sejumlah saksi dan dari olah TKP, dugaan sementara sopir bus melaju oleng dan terjadi tabrakan belakang. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami pemicu dari kejadian tersebut. Begitu, Ima. Baik, adakah informasi lain yang mungkin menambahkan, melengkapi informasi yang sebelumnya? Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Gusti Krisna menyampaikan bahwa truk tersebut bermuatan pasir yang melaju dari arah Surabaya dengan tujuan Sumeneb. Sementara sementara kendaraan bus juga melaju dari Bungurasi dengan tujuan Sumeneb. Hingga saat ini kendaraan bus telah dievakuasi ke Polres Bangkalan. Hingga saat ini pihak Satlantas Polres Bangkalan masih memintai keterangan dari sejumlah saksi berkaitan kecelakaan tersebut. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Faisal, jurnalis Tribun Madura. Selamat kembali beraktivitas. Karena hasil keterangan saksi, ada 4 korban. Yang pertama adalah pengemudi bus atas nama KH, kemudian kernet atas nama S, kemudian kondektur atas nama MZ, dan satu penumpang atas nama NH. Berdasarkan hasil visum RSUD Bangkalan dinyatakan 2 orang meninggal dunia dan 2 orang luka berat. Untuk penyebab masih kita dalami, namun berdasarkan keterangan saksi dan beberapa petunjuk, ini tipenya adalah tabrak belakang, yaitu kendaraan bus menabrak belakang kendaraan. Ada 3 orang, ya, 1 meninggal di sini, ya, sempat henti jantung. Kemudian kami lakukan pertolongan, ya, memang lukanya agak serius, ya, patah tulang sebelah kiri, kemudian gagar otak berat, ya. Kemudian yang satu, yang 2 lagi ini ada patah tulang lutut, ya, dislokasi. Yang satu dislokasi, ya, gengser, ya. Kemudian yang satu lagi patah tulang paha. Nah, ini rata-rata pasien korbannya dari luar Bangkalan, yaitu Pamekasan dan Sumeneb, dan akan dibawa pulang oleh keluarganya ke rumah sakit atau ke tempat daerah asal. Berarti yang meninggal ada 2 lagi? Iya, yang meninggal 1. Di rumah sakit? Iya, di rumah sakit, betul. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Bus Damri tujuan Sumeneb menghantam pembatas jalan Jembatan Suramadu arah Madura pada Kamis 30 Oktober dini hari. Akibatnya 4 orang menjadi korban. 2 diantaranya kernet bus meninggal dunia di lokasi kejadian, sopir bus tewas di IGD RSUD Samrabu Bangkalan, dan 2 penumpang menderita luka-luka. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Madura, rekan Ahmad Faisal. Selamat siang rekan Ahmad Faisal. Selamat siang rekan Rima. Ya, rekan, bisa Anda laporkan terkait kronologi kecelakaan maut bus Damri di Jembatan Suramadu ini? Baik Rima dan Tribuners, berdasarkan hasil olah TKP yang digelar pada pagi tadi sekitar pukul 9, pihak Satlantas Polres Bangkalan bersama personil siaga Laka Lantas atau Silka, Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim, menyebutkan kecelakaan itu berawal ketika bus yang melaju dari arah Surabaya tujuan Madura
mendadak menyeruduk bagian belakang bak truk gandengan yang juga melaju dari arah yang sama. Dari kejadian tersebut, arus lalu lintas di kawasan jembatan Suramadu arah Madura dini hari tadi sempat tersendat ketika bus bagian moncong bus menghantam batas jalur yang ada di sisi kiri jalur Suramadu tujuan Madura. Begitu, Ima. Baik, luka apa saja yang dialami oleh kernet maupun sopir bus yang dilaporkan meninggal dunia? Baik, dari kejadian tersebut terdata 4 orang menjadi korban, 2 diantaranya meninggal dunia, yakni sopir bis berinisial KA usia 45 tahun warga Kelurahan Sungcangcang, Kecamatan Kabupaten Sampang. Sementara korban kedua yakni kernet bus berinisial SL 40 tahun warga Lawangan Daya, Kabupaten Pamekasan. Kernet tersebut tewas di lokasi kejadian, sementara sopir bus sempat mendapatkan pertolongan di kamar IGD RSUD Samrabu Bangkalan. Sementara 2 korban luka berat lainnya yakni kondektur bus berinisial MZ 46 tahun warga Kelurahan Patemon, Kabupaten Pamekasan, dan penumpang perempuan berinisial NH 55 tahun warga Desa Kerta Timur, Kecamatan Dusuk, Kabupaten Sumeneb. Keduanya menderitakan patah pada bagian tulang. Baik, rekan, bagaimana langkah kepolisian dalam penyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut? Dari keterangan Kasat Lantas AKP Igusti Bagus Krisna yang kami rangkum hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami penyebab terjadinya kecelakaan. Namun hasil dari keterangan sejumlah saksi dan dari olah TKP dugaan sementara sopir bus melaju oleng dan terjadi tabrakan belakang. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami pemicu dari kejadian tersebut. Begitu, Ima. Baik, adakah informasi lain yang mungkin melengkapi informasi yang sebelumnya? Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Gusti Krisna menyampaikan bahwa truk tersebut bermuatan pasir yang melaju dari arah Surabaya dengan tujuan Sumeneb. Sementara sementara kendaraan bus juga melaju dari Bungurasi dengan tujuan Sumeneb. Hingga saat ini kendaraan bus telah dievakuasi ke Polres Bangkalan. Hingga saat ini pihak Satlantas Polres Bangkalan masih memintai keterangan dari sejumlah saksi berkaitan kecelakaan tersebut. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Faisal, jurnalis Tribun Madura. Selamat kembali beraktivitas. Hasil keterangan saksi, ada 4 korban. Yang pertama adalah pengemudi bus atas nama KH, kemudian kernet atas nama S, kemudian kondektur atas nama MZ, dan 1 penumpang atas nama NH. Berdasarkan hasil visum RSUD Bangkalan dinyatakan 2 orang meninggal dunia dan 2 orang luka berat. Untuk penyebab masih kita dalami, namun berdasarkan keterangan saksi dan beberapa petunjuk, ini tipenya adalah tabrak belakang, yaitu kendaraan bus menabrak belakang kendaraan truk. Ada 3 orang, ya. 1 meninggal di sini, ya, sempat henti jantung. Kemudian kami lakukan pertolongan, ya, memang lukanya agak serius, ya, patah tulang sebelah kiri, kemudian gagar otak berat, ya. Kemudian yang 2 lagi ini ada patah tulang lutut, ya, dislokasi. Yang 1 dislokasi, ya, gengser, ya. Kemudian yang 1 lagi patah tulang paha. Nah, ini rata-rata pasien korbannya dari luar Bangkalan, yaitu Pamekasan dan Sumeneb, dan akan dibawa pulang oleh keluarganya ke rumah sakit atau ke tempat daerah asal. Berarti yang meninggal ada 2 nih? Iya, yang meninggal 1. Di rumah sakit? Iya, di rumah sakit, betul.
Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bus Damri tujuan Sumeneb menghantam pembatas jalan Jembatan Suramadu arah Madura pada Kamis 30 Oktober dini hari. Akibatnya 4 orang menjadi korban. 2 diantaranya kernet bus meninggal dunia di lokasi kejadian, sopir bus tewas di IGD RSUD Syam Rabu Bangkalan, dan 2 penumpang menderita luka-luka. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Madura, rekan Ahmad Faisal. Selamat siang rekan Ahmad Faisal. Selamat siang rekan Rima. Ya, rekan, bisa Anda laporkan terkait kronologi kecelakaan maut bus Damri di Jembatan Suramadu ini? Baik Rima dan Tribuners, berdasarkan hasil olah TKP yang digelar pada pagi tadi sekitar pukul 9, pihak Satlantas Polres Bangkalan bersama personil siaga Laka Lantas atau Silka, Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim, menyebutkan kecelakaan itu berawal ketika bus yang melaju dari arah Surabaya tujuan Madura mendadak menyeruduk bagian belakang bak truk gandengan yang juga melaju dari arah yang sama. Dari kejadian tersebut, arus lalu lintas di kawasan jembatan Suramadu arah Madura dini hari tadi sempat tersendat ketika bagian moncong bus menghantam batas jalur yang ada di sisi kiri jalur Suramadu tujuan Madura. Begitu, Ima. Baik, luka apa saja yang dialami oleh kernet maupun sopir bus yang dilaporkan meninggal dunia? Baik, dari kejadian tersebut terdata 4 orang menjadi korban, 2 diantaranya meninggal dunia, yakni sopir bis berinisial KA usia 45 tahun warga Kelurahan Cungcangcang, Kecamatan Kabupaten Sampang. Sementara korban kedua yakni kernet bus berinisial SL 40 tahun warga Lawangan Daya, Kabupaten Pamekasan. Kernet tersebut tewas di lokasi kejadian, sementara sopir bus sempat mendapatkan pertolongan di kamar IGD RSUD Syam Rabu Bangkalan. Sementara 2 korban luka berat lainnya yakni kondektur bus berinisial MZ 46 tahun warga Kelurahan Patemon, Kabupaten Pamekasan, dan penumpang perempuan berinisial NH 55 tahun warga Desa Kerta Timur, Kecamatan Rusuk, Kabupaten Sumeneb. Keduanya menderitakan patah pada bagian tulang. Baik, rekan, bagaimana langkah kepolisian dalam penyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut? Dari keterangan Kasat Lantas AKP Igusti Bagus Krisna yang kami rangkum hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami penyebab terjadinya kecelakaan. Namun hasil dari keterangan sejumlah saksi dan dari olah TKP dugaan sementara sopir bus melaju oleng dan terjadi tabrakan belakang. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami pemicu dari kejadian tersebut. Begitu, Ima. Baik, adakah informasi lain yang mungkin melengkapi informasi yang sebelumnya? Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Gusti Krisna menyampaikan bahwa truk tersebut bermuatan pasir yang melaju dari arah Surabaya dengan tujuan Sumeneb. Sementara sementara kendaraan bus juga melaju dari Bungurasi dengan tujuan Sumeneb. Hingga saat ini kendaraan bus telah dievakuasi ke Polres Bangkalan. Hingga saat ini pihak Satlantas Polres Bangkalan masih memintai keterangan dari sejumlah saksi berkaitan kecelakaan tersebut. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Faisal, jurnalis Tribun Madura. Selamat kembali beraktivitas. Hasil keterangan saksi, ada 4 korban. Yang pertama adalah pengemudi bus atas nama KH, kemudian kernet atas nama S, kemudian kondektur atas nama MZ, dan 1 penumpang atas nama NH. Berdasarkan hasil visum RSUD Bangkalan dinyatakan 2 orang meninggal dunia dan 2 orang luka berat. Untuk penyebab masih kita dalami, namun berdasarkan keterangan saksi dan beberapa petunjuk, ini tipenya adalah tabrak belakang, yaitu kendaraan bus menabrak belakang kendaraan. Ada 3 orang ya
satu meninggal di sini, ya sempat henti jantung. Kemudian kami lakukan pertolongan, ya memang lukanya agak serius ya, patah tulang sebelah kiri, kemudian gagar otak berat ya. Kemudian yang satu, yang dua lagi ini ada patah tulang lutut ya, dislokasi. Yang satu dislokasi ya, gengser ya. Kemudian yang satu lagi patah tulang paha. Nah, ini rata-rata pasien korbannya dari luar Bangkalan, yaitu Pamekasan dan Sumeneb, dan akan dibawa pulang oleh keluarganya ke rumah sakit atau ke tempat daerah asal. Mungkin yang meninggal ada 2 nih. Iya, yang meninggal satu. Di rumah sakit. Iya, di rumah sakit, betul. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bus Damri tujuan Sumeneb menghantam pembatas jalan Jembatan Suramadu arah Madura pada Kamis 30 Oktober dini hari. Akibatnya 4 orang menjadi korban. 2 diantaranya kernet bus meninggal dunia di lokasi kejadian, sopir bus tewas di IGD RSUD Syam Rabu Bangkalan, dan 2 penumpang menderita luka-luka. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Madura, rekan Ahmad Faisal. Selamat siang rekan Ahmad Faisal. Selamat siang rekan Rima. Ya, rekan, bisa Anda laporkan terkait kronologi kecelakaan maut bus Damri di Jembatan Suramadu ini? Baik Rima dan Tribuners, berdasarkan hasil olah TKP yang digelar pada pagi tadi sekitar pukul 9, pihak Satlantas Polres Bangkalan bersama personil siaga Laka Lantas atau Silka, Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim, menyebutkan kecelakaan itu berawal ketika bus yang melaju dari arah Surabaya tujuan Madura mendadak menyeruduk bagian belakang bak truk gandengan yang juga melaju dari arah yang sama. Dari kejadian tersebut, arus lalu lintas di kawasan jembatan Suramadu arah Madura dini hari tadi sempat tersendat ketika bus bagian moncong bus menghantam batas jalur yang ada di sisi kiri jalur Suramadu tujuan Madura. Begitu, Ima. Baik, luka apa saja yang dialami oleh kernet maupun sopir bus yang dilaporkan meninggal dunia? Baik, dari kejadian tersebut terdata 4 orang menjadi korban, 2 diantaranya meninggal dunia, yakni sopir bis berinisial KA usia 45 tahun warga Kelurahan Sungcangcang, Kecamatan Kabupaten Sampang. Sementara korban kedua yakni kernet bus berinisial SL 40 tahun warga Lawangan Daya, Kabupaten Pamekasan. Kernet tersebut tewas di lokasi kejadian, sementara sopir bus sempat mendapatkan pertolongan di kamar IGD RSUD Syam Rabu Bangkalan. Sementara 2 korban luka berat lainnya yakni kondektur bus berinisial MZ 46 tahun warga Kelurahan Patemon, Kabupaten Pamekasan, dan penumpang perempuan berinisial NH 55 tahun warga Desa Kerta Timur, Kecamatan Dusuk, Kabupaten Sumeneb. Keduanya menderitakan patah pada bagian tulang. Baik, rekan, bagaimana langkah kepolisian dalam penyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut? Dari keterangan Kasat Lantas AKP Igusti Bagus Krisna yang kami rangkum hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami penyebab terjadinya kecelakaan. Namun hasil dari keterangan sejumlah saksi dan dari olah TKP dugaan sementara sopir bus melaju oleng dan terjadi tabrakan belakang. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami pemicu dari kejadian tersebut. Begitu, Ima. Baik, adakah informasi lain yang mungkin menambahkan melengkapi informasi yang sebelumnya? Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Gusti Krisna menyampaikan bahwa truk tersebut bermuatan pasir yang melaju dari arah Surabaya dengan tujuan Sumeneb. Sementara sementara kendaraan bus juga melaju dari Bungurasi dengan tujuan Sumeneb. Hingga saat ini mobil kendaraan bus telah dievakuasi ke Polres Bangkalan.
Hingga saat ini pihak Satlantas Polres Bangkalan masih memintai keterangan dari sejumlah saksi berkaitan kecelakaan tersebut. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Faisal, jurnalis Tribun Madura. Selamat kembali beraktivitas. Karena hasil keterangan saksi, ada 4 korban. Yang pertama adalah pengemudi bus atas nama KH, kemudian kernet atas nama S, kemudian kondektur atas nama MZ, dan 1 penumpang atas nama NH. Berdasarkan hasil visum RSUD Bangkalan dinyatakan 2 orang meninggal dunia dan 2 orang luka berat. Untuk penyebab masih kita dalami, namun berdasarkan keterangan saksi dan beberapa petunjuk, ini tipenya adalah tabrak belakang, yaitu kendaraan bus menabrak belakang kendaraan. Ada 3 orang ya, 1 meninggal di sini ya, sempat henti jantung. Kemudian kami lakukan pertolongan ya, memang lukanya agak serius ya, patah tulang sebelah kiri, kemudian gagar otak berat ya. Kemudian yang 1, yang 2 lagi ini ada patah tulang lutut ya, dislokasi. Yang 1 dislokasi ya, gengser ya. Kemudian yang 1 lagi patah tulang paha. Nah, ini rata-rata pasien korbannya dari luar Bangkalan, yaitu Pamekasan dan Sumeneb, dan akan dibawa pulang oleh keluarganya ke rumah sakit atau ke tempat daerah asal. Berarti yang meninggal ada 2 lagi? Iya, yang meninggal 1. Di rumah sakit. Iya, di rumah sakit, betul. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bus Damri tujuan Sumeneb menghantam pembatas jalan Jembatan Suramadu arah Madura pada Kamis 30 Oktober dini hari. Akibatnya 4 orang menjadi korban. 2 diantaranya kernet bus meninggal dunia di lokasi kejadian, sopir bus tewas di IGD RSUD Syam Rabu Bangkalan, dan 2 penumpang menderita luka-luka. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Madura, rekan Ahmad Faisal. Selamat siang rekan Ahmad Faisal. Selamat siang rekan Rima. Ya, rekan, bisa Anda laporkan terkait kronologi kecelakaan maut bus Damri di Jembatan Suramadu ini? Baik Rima dan Tribuners, berdasarkan hasil olah TKP yang digelar pada pagi tadi sekitar pukul 9, pihak Satlantas Polres Bangkalan bersama personil siaga Laka Lantas atau Silka, Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim, menyebutkan kecelakaan itu berawal ketika bus yang melaju dari arah Surabaya tujuan Madura mendadak menyeruduk bagian belakang bak truk gandengan yang juga melaju dari arah yang sama. Dari kejadian tersebut, arus lalu lintas di kawasan jembatan Suramadu arah Madura dini hari tadi sempat tersendat ketika bagian moncong bus menghantam batas jalur yang ada di sisi kiri jalur Suramadu tujuan Madura. Begitu, Ima. Baik, luka apa saja yang dialami oleh kernet maupun sopir bus yang dilaporkan meninggal dunia? Baik, dari kejadian tersebut terdata 4 orang menjadi korban, 2 diantaranya meninggal dunia, yakni sopir bis berinisial KA usia 45 tahun, warga Kelurahan Sungcangcang, Kecamatan Kabupaten Sampang. Sementara korban kedua yakni kernet bus berinisial SL, 40 tahun, warga Lawangan Daya, Kabupaten Pamekasan. Kernet tersebut tewas di lokasi kejadian, sementara sopir bus sempat mendapatkan pertolongan di kamar IGD RSUD Syam Rabu Bangkalan. Sementara 2 korban luka berat lainnya yakni kondektur bus berinisial MZ, 46 tahun, warga Kelurahan Patemon, Kabupaten Pamekasan, dan penumpang perempuan berinisial NH, 55 tahun, warga Desa Kerta Timur, Kecamatan Dusuk, Kabupaten Sumeneb. Keduanya menderitakan patah pada bagian tulang. Baik, rekan, bagaimana langkah kepolisian dalam penyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut? Dari keterangan Kasat Lantas AKP Igusti
Bagus Krisna yang kami rangkum hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami penyebab terjadinya kecelakaan. Namun hasil dari keterangan sejumlah saksi dan dari olah TKP dugaan sementara sopir bus melaju oleng dan terjadi tabrakan belakang. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami pemicu dari kejadian tersebut. Begitu, Ima. Baik, adakah informasi lain yang mungkin menambahkan melengkapi informasi yang sebelumnya? Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Gusti Krisna menyampaikan bahwa truk tersebut bermuatan pasir yang melaju dari arah Surabaya dengan tujuan Sumeneb. Sementara sementara kendaraan bus juga melaju dari Bungurasi dengan tujuan Sumeneb. Hingga saat ini kendaraan bus telah dievakuasi ke Polres Bangkalan. Hingga saat ini pihak Satlantas Polres Bangkalan masih memintai keterangan dari sejumlah saksi berkaitan kecelakaan tersebut. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Faisal, jurnalis Tribun Madura. Selamat kembali beraktivitas. Karena hasil keterangan saksi, ada 4 korban. Yang pertama adalah pengemudi bus atas nama KH, kemudian kernet atas nama S, kemudian kondektur atas nama MZ, dan satu penumpang atas nama NH. Berdasarkan hasil visum RSUD Bangkalan dinyatakan 2 orang meninggal dunia dan 2 orang luka berat. Untuk penyebab masih kita dalami, namun berdasarkan keterangan saksi dan beberapa petunjuk, ini tipenya adalah tabrak belakang, yaitu kendaraan bus menabrak belakang kendaraan truk. Ada 3 orang, ya. 1 meninggal di sini, ya, sempat henti jantung. Kemudian kami lakukan pertolongan yang memang lukanya agak serius, ya, patah tulang sebelah kiri, kemudian gagar otak berat, ya. Kemudian yang 2 lagi ini ada patah tulang lutut, ya, dislokasi. Yang 1 dislokasi, ya, gengser, ya. Kemudian yang 1 lagi patah tulang paha. Nah, ini rata-rata pasien korbannya dari luar Bangkalan, yaitu Pamekasan dan Sumeneb, dan akan dibawa pulang oleh keluarganya ke rumah sakit atau ke tempat daerah asal. Mungkin yang meninggal ada 2 nih. Iya, yang meninggal 1. Di rumah sakit. Iya, di rumah sakit, betul. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bus Damri tujuan Sumeneb menghantam pembatas jalan Jembatan Suramadu arah Madura pada Kamis 30 Oktober dini hari. Akibatnya 4 orang menjadi korban. 2 diantaranya kernet bus meninggal dunia di lokasi kejadian, sopir bus tewas di IGD RSUD Syam Rabu Bangkalan, dan 2 penumpang menderita luka-luka. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Madura, rekan Ahmad Faisal. Selamat siang rekan Ahmad Faisal. Selamat siang rekan Rima. Ya, rekan, bisa Anda laporkan terkait kronologi kecelakaan maut bus Damri di Jembatan Suramadu ini? Baik Rima dan Tribuners, berdasarkan hasil olah TKP yang digelar pada pagi tadi sekitar pukul 9, pihak Satlantas Polres Bangkalan bersama personil siaga Laka Lantas atau Silka, Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim, menyebutkan kecelakaan itu berawal ketika bus yang melaju dari arah Surabaya tujuan Madura mendadak menyeruduk bagian belakang bak truk gandengan yang juga melaju dari arah yang sama. Dari kejadian tersebut, arus lalu lintas di kawasan jembatan Suramadu arah Madura dini hari tadi sempat tersendat ketika bagian moncong bus menghantam batas jalur yang ada di sisi kiri jalur Suramadu tujuan Madura. Begitu, Ima. Baik, luka apa saja yang dialami oleh kernet maupun sopir bus yang dilaporkan meninggal dunia? Baik, dari kejadian tersebut terdata 4 orang menjadi korban, 2 diantaranya meninggal dunia, yakni sopir
bis berinisial KA usia 45 tahun warga Kelurahan Cungcangcang, Kecamatan Kabupaten Sampang. Sementara korban kedua yakni kernet bus berinisial SL 40 tahun warga Lawangan Daya, Kabupaten Pamekasan. Kernet tersebut tewas di lokasi kejadian, sementara sopir bus sempat mendapatkan pertolongan di kamar IGD RSUD Samrabu Bangkalan. Sementara dua korban luka berat lainnya yakni kondektur bus berinisial MZ 46 tahun warga Kelurahan Patemon, Kabupaten Pamekasan, dan penumpang perempuan berinisial NH 55 tahun warga Desa Kerta Timur, Kecamatan Rusuk, Kabupaten Sumeneb. Keduanya menderitakan patah pada bagian tulang. Baik, rekan, bagaimana langkah kepolisian dalam penyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut? Dari keterangan Kasat Lantas AKP Igusti Bagus Krisna yang kami rangkum hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami penyebab terjadinya kecelakaan. Namun hasil dari keterangan sejumlah saksi dan dari olah TKP dugaan sementara sopir bus melaju oleng dan terjadi tabrakan belakang. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami pemicu dari kejadian tersebut. Begitu, Ima. Baik, adakah informasi lain yang mungkin melengkapi informasi yang sebelumnya? Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Gusti Krisna menyampaikan bahwa truk tersebut bermuatan pasir yang melaju dari arah Surabaya dengan tujuan Sumeneb. Sementara sementara kendaraan bus juga melaju dari Bungurasi dengan tujuan Sumeneb. Hingga saat ini mobil kendaraan bus telah dievakuasi ke Polres Bangkalan. Hingga saat ini pihak Satlantas Polres Bangkalan masih memintai keterangan dari sejumlah saksi berkaitan kecelakaan tersebut. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Faisal, jurnalis Tribun Madura. Selamat kembali beraktivitas. Karena hasil keterangan saksi, ada 4 korban. Yang pertama adalah pengemudi bus atas nama KH, kemudian kernet atas nama S, kemudian kondektur atas nama MZ, dan satu penumpang atas nama NH. Berdasarkan hasil visum RSUD Bangkalan dinyatakan 2 orang meninggal dunia dan 2 orang luka berat. Untuk penyebab masih kita dalami, namun berdasarkan keterangan saksi dan beberapa petunjuk, ini tipenya adalah tabrak belakang, yaitu kendaraan bus menabrak belakang kendaraan. Ada 3 orang ya, 1 meninggal di sini ya, sempat henti jantung. Kemudian kami lakukan pertolongan yang memang lukanya agak serius ya, patah tulang sebelah kiri, kemudian gagar otak berat ya. Kemudian yang 2 lagi ini ada patah tulang lutut ya, dislokasi. Yang 1 dislokasi ya, gengser ya. Kemudian yang 1 lagi patah tulang paha. Nah, ini rata-rata pasien korbannya dari luar Bangkalan, yaitu Pamekasan dan Sumeneb, dan akan dibawa pulang oleh keluarganya ke rumah sakit atau ke tempat daerah asal. Mungkin yang meninggal ada 2 nih. Iya, yang meninggal 1. Di rumah sakit. Iya, di rumah sakit, betul. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Bus Damri tujuan Sumeneb menghantam pembatas jalan Jembatan Suramadu arah Madura pada Kamis 30 Oktober dini hari. Akibatnya 4 orang menjadi korban. 2 diantaranya kernet bus meninggal dunia di lokasi kejadian, sopir bus tewas di IGD RSUD Samrabu Bangkalan, dan 2 penumpang menderita luka-luka. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Madura, rekan Ahmad Faisal. Selamat siang rekan Ahmad Faisal. Selamat siang rekan Rima. Ya, rekan, bisa Anda laporkan terkait kronologi kecelakaan maut bus Damri di Jembatan Suramadu ini? Baik Rima dan Tribuners, berdasarkan hasil olah TKP yang digelar pada pagi tadi sekitar pukul 9, pihak Satlantas Polres Bangkalan bersama personil siaga Laka Lantas atau Silka Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim
menyebutkan kecelakaan itu berawal ketika bus yang melaju dari arah Surabaya tujuan Madura mendadak menyeruduk bagian belakang bak truk gandengan yang juga melaju dari arah yang sama. Dari kejadian tersebut, arus lalu lintas di kawasan jembatan Suramadu arah Madura dini hari tadi sempat tersendat ketika bus bagian moncong bus menghantam batas jalur yang ada di sisi kiri jalur Suramadu tujuan Madura. Begitu, Ima. Baik, luka apa saja yang dialami oleh kernet maupun sopir bus yang dilaporkan meninggal dunia? Baik, dari kejadian tersebut terdata 4 orang menjadi korban, 2 diantaranya meninggal dunia, yakni sopir bis berinisial KA usia 45 tahun warga Kelurahan Cungcangcang, Kecamatan Kabupaten Sampang. Sementara korban kedua yakni kernet bus berinisial SL 40 tahun warga Lawangan Daya, Kabupaten Pamekasan. Kernet tersebut tewas di lokasi kejadian, sementara sopir bus sempat mendapatkan pertolongan di kamar IGD RSUD Samrabu Bangkalan. Sementara 2 korban luka berat lainnya yakni kondektur bus berinisial MZ 46 tahun warga Kelurahan Patemon, Kabupaten Pamekasan, dan penumpang perempuan berinisial NH 55 tahun warga Desa Kerta Timur, Kecamatan Rusuk, Kabupaten Sumeneb. Keduanya menderitakan patah pada bagian tulang. Baik, rekan, bagaimana langkah kepolisian dalam penyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut? Dari keterangan Kasat Lantas AKP Igusti Bagus Krisna yang kami rangkum hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami penyebab terjadinya kecelakaan. Namun hasil dari keterangan sejumlah saksi dan dari olah TKP dugaan sementara sopir bus melaju oleng dan terjadi tabrakan belakang. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami pemicu dari kejadian tersebut. Begitu, Ima. Baik, adakah informasi lain yang mungkin menambahkan melengkapi informasi yang sebelumnya? Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Gusti Krisna menyampaikan bahwa truk tersebut bermuatan pasir yang melaju dari arah Surabaya dengan tujuan Sumeneb. Sementara sementara kendaraan bus juga melaju dari Bungurasi dengan tujuan Sumeneb. Hingga saat ini kendaraan bus telah dievakuasi ke Polres Bangkalan. Hingga saat ini pihak Satlantas Polres Bangkalan masih memintai keterangan dari sejumlah saksi berkaitan kecelakaan tersebut. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Faisal, jurnalis Tribun Madura. Selamat kembali beraktivitas. Hasil keterangan saksi, ada 4 korban. Yang pertama adalah pengemudi bus atas nama KH, kemudian kernet atas nama S, kemudian kondektur atas nama MZ, dan 1 penumpang atas nama NH. Berdasarkan hasil visum RSUD Bangkalan dinyatakan 2 orang meninggal dunia dan 2 orang luka berat. Untuk penyebab masih kita dalami, namun berdasarkan keterangan saksi dan beberapa petunjuk, ini tipenya adalah tabrak belakang, yaitu kendaraan bus menabrak belakang kendaraan. Ada 3 orang, ya, 1 meninggal di sini, ya, sempat henti jantung. Kemudian kami lakukan pertolongan, ya, memang lukanya agak serius, ya, patah tulang sebelah kiri, kemudian gagar otak berat, ya. Kemudian yang 1, yang 2 lagi ini ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.